Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Hari ini kita akan berbagi sedikit ilmu ilmu cetek-cetek aja nih. Ilmu tadi ya. Ilmu tentang cara menumbuhkan tanaman padi yang sudah dorman ya, yang sudah mati ya. Jadi tanaman padi daya kecambahnya itu akan menurun drastis setelah melewati 1 tahun ya, atau kurang daripada 1 tahun. Jadi paling bagus itu tidak boleh lewat 8 bulan ya. Paling bagus itu lagi yang paling bagus itu 6 bulan. Antara 2 sampai 6 bulan sejak panen. Jika melewati umur 1 tahun setelah panen, itu padi mengalami penurunan daya kecambah, daya tumbuh. Nah, bagaimana jika Anda menyimpan bibit unggul, kemudian tidak sempat Anda tanam, kemudian padinya terlanjur sudah mati, maka sebenarnya di antara padi yang Anda simpan itu sekitar 0,01 atau 0 sampai 0,5%, bahkan tidak tertutup kemungkinan sampai 2% itu masih bisa tumbuh ya. Masih bisa tumbuh ya. Saya data lengkapnya kurang menghafal ya, kurang ingat ya. Tapi yang jelas di antara padi-padi yang tidak tumbuh itu, yang sering dibilang orang tidak tumbuh itu, kalau kita usahakan tumbuhkan itu bisa kita tumbuhkan kembali ya. Cara pertama tentu kita beri perangsang ya, perangsang tumbuh ya. Bisa Anda pakai Gibro atau jenis-jenis yang lain ya. Bisa Anda share, bisa Anda cari di internet itu ya, cara-cara merangsang pengecambahan pada biji ya secara generatif ya. Jadi kita di sini hanya berbagi sedikit saja karena kita tidak mempersiapkan, daripada saya salah bicara, Anda ikuti nanti Anda tersesat. Jadi ini saya hanya memposting apa yang saya lakukan hari ini ya. Jadi ya kalau bisa Anda terima ya silakan. Kalau tidak bisa Anda terima ya ditinggalkan aja, diabaikan aja ya. Jadi ini ada padi yang sudah lama saya seleksi. Ini asal-usul padi ini adalah padi IPB 3S. Kemudian ada asal-usulnya padi Situ Patenggang. Ada lagi keturunan daripada padi ini, padi Kabir 7. Kemudian dan beberapa jenis padi ya. Jadi ini anaknya ini, cucunya ini ya. Jadi saya seleksi padi ini sudah sangat lama sekali. Jadi yang terakhir saya tanam tuh tahun yang lalu. Jadi saya lupa menanam sekitar beberapa meter untuk saya lestarikan padinya ya, supaya tidak mati. Lupa saya. Jadi ini udah lewat setahun, jadi nggak tumbuh lagi. Jadi pada tahun ini saya mau menanam padi ini ternyata tidak tumbuh lagi. Jadi padi ini sekitar setengah karung. Kemudian saya sisakan 5 kilogram, yang lain saya kasih bebek. Kemudian yang 5 kilogram itu saya lakukan cara menumbuhkannya ya. Jadi ini tanpa pakai perangsang. Saya rendam seperti biasa, seperti padi biasa. Kita rendam 1 malam. Kalau bisa jangan lewat 12 jam ya, karena padi ini sudah lama. 12 jam lah, kita katakanlah seperti standarnya 12 jam. Setelah kita rendam 12 jam, kemudian kita tiriskan, kemudian kita letakkan di atas para-para atau bangku supaya air bisa tiris ya, tiris ke bawah ya. Sehingga dia tidak terfermentasi dengan air rendaman itu ya, sehingga menyebabkan kecambah tidak tumbuh ya. Jadi harus ditiriskan. Kemudian setiap pagi dan sore itu disiram dengan air yang baru supaya tidak terjadi pembusukan ya. Sehingga padi itu bisa berkembang dengan baik. Tapi padi yang sudah lewat 1 tahun itu tetap tidak bisa tumbuh ya. Oleh karena itu Anda jangan berputus asa. Padi yang tidak tumbuh itu setelah 3 hari yang lain sudah tumbuh, yang padi lama ini tidak bisa tumbuh lagi kan.
Jadi Anda jemur lagi. Anda bongkar, jemur sekitar setengah jam ya, setengah jam, kemudian kan Anda angkat, siram lagi dengan air, nggak usah direndam lagi ya, disiram aja dengan air, kemudian dimasukkan dalam karung, kemudian ditiriskan lagi. Dan itu dilakukan, dicek setiap hari ya. Setiap hari seperti itu, disiram, ditunggu sampai 3 hari. Kalau setelah 3 hari tidak tumbuh ya, tadi ceritanya sampai jemur ya. Kalau nggak tumbuh dijemur seperti ini. Ya, dijemur seperti ini. Sudah dicuci, dijemur sekitar setengah jam. Kemudian setelah itu saya bilang tadi, disiram, kemudian diletakkan di para-para seperti ini, kemudian ditutup dengan karung satu lagi atau dengan terpal sampai dia posisi dalamnya gelap, kemudian ditutup dengan batu atau diikat dengan tali supaya tidak lepas, supaya dia tidak jatuh ya. Kemudian seperti inilah ya, seperti ini ya, seperti ini. Kalau bisa ini diikat lah sedikit biar nggak jatuh, tapi ini udah ada ganjalan di sini, nggak akan jatuh ya kan. Jadi seperti itu terus, dan tunggu sampai 3 hari lagi. 3 hari tadi kan, yang pertama 3 hari nggak tumbuh, kemudian kita lakukan perlakuan, kemudian 3 hari cek lagi kalau ada tumbuh. Anda sudah tumbuh, jadi Anda pilih yang tumbuh-tumbuh itu, Anda pilih seperti ini. Nah, kalau tumbuh-tumbuh seperti ini dia udah yang ketiga kali ini. Artinya dari perlakuan pertama, dari kita direndam pertama kali ceritanya, ini sudah yang 3 kali 3 kali 3 ya. Berapa, Dek? Kan setiap 3 hari kita bongkar ya. Ya. Tapi kalau sudah kalau paling bagus itu setiap hari dibongkar. Nah, supaya Anda bisa bayangkan padi yang sebaya dengan padi ini, apa istilahnya ya. Padi yang satu waktu dengan perendaman pertama sudah tumbuh sebesar ini. Nah, ini padi yang lain sudah tumbuh sebesar ini ya. Nah, ini. Sementara dia masih seperti ini. Nah, ini yang sudah yang ketiga kalinya kita lakukan ini, keempat kali kalau nggak salah. Yang kali yang pertama kita akan perlihatkan ya. Aduh, agak susah juga nih ya, tapi nggak masalah ya. Demi Anda saya perlihatkan kepada Anda bahwa ini yang pertama kali kita buat ya. Kita pilih ya. Ini kebetulan tadi ada hujan deras, ini udah banyak yang mati ini ya, dengan terpaan air hujan ya. Nah, ini yang pertama nih. Jadi ini kenapa kita buat jaring seperti ini, karena banyak burung ya. Ya, burung yang akan memakan nanti. Ya, jadi karena ini padi langka, jadi kita amankan lah. Kalau airnya terlalu banyak dibuang. Terlalu banyak nih, sudah mengapung malah nih. Mudah-mudahan bisa tumbuh nih ya. Ini cara penyelamatan benih ya. Kita targetnya bukan lagi untuk produksi, tapi selamatkan dulu benihnya. Benih-benih yang unggul ya. Apalagi hasil seleksi yang kita lakukan sendiri, atau persilangan-persilangan yang kita lakukan sendiri. Jadi sayang ya kalau sampai tewas. Masih banyak airnya. Hujan semalam nih, 2 malam udah hujan. Ini kemarin lupa saya buang airnya. Mudah-mudahan yang bisa ini bisa, yang udah tumbang-tumbang seperti ini tanam lagi ya. Ditanam, nanti lah kita selesaikan video ini. Ini harus ditanam manual satu persatu nih. Nah, jadi ini kalau sudah begini ditiriskan ya, dibuang airnya karena dia masih kecil dia. Nanti kalau sudah tegak dia berdiri, udah kuat, baru kita kasih air penuh. Jadi sebenarnya satu batang aja tumbuh sudah cukup ya. Tapi semakin banyak yang tumbuh semakin bagus. Jadi karena hasil perbanyakan secara generatif ini, dia mewariskan sifat-sifat yang kadang-kadang bisa diwakili oleh beberapa benih ya. Tidak bisa semuanya
diwakili oleh satu benih. Jadi semakin banyak benih yang bisa kita selamatkan, semakin bagus. Jadi itu yang pertama, yang tahap pertama, tiga hari nggak tumbuh, kemudian perlakuan 3 hari, berarti ini hari ke-6. Nah ini hari ke-9. Nah yang ini hari ke-9-nya, ya. Ya setiap 3 hari kita tapi tetap perlakuannya setiap hari harus benihnya itu harus disiram dan ditiriskan. Tapi untuk pemilihan benih-benih yang sudah tumbuh dilakukan 3 hari sekali. Ini ya. Ini ada sekitar 4 timba ya. Ya bisa dilihat nih. Ya. Ini ya. 4 timba ya. Kenapa saya tutup seperti ini? Yang pertama ini sedang musim hujan, jangan sampai terpaan hujan. Malah yang tadi yang baru pertama aja yang udah besar batinya bisa hancur. Apalagi yang baru kita tanam ini ya. Hujan deras sekali, jadi saya ini kalau ada air yang menggenang harus dibuang ya, sama ya, harus dibuang juga, nanti dibuang ya. Kita selesai videokan ini, nanti kita buang airnya yang mengendap. Jadi ada biji-biji yang belum tumbuh supaya tidak busuk ya. Nah yang sekarang kita lakukan ini yang ke 3, 6, 6, 9. Berarti ini yang ke 9, 12 hari ya. 14 hari seharusnya ini, 14 hari. Ya, 14 hari. Karena sesuai dengan umur bibit ya. Umur bibit yang di sana ya. Nah, bagaimana cara setiap kita melakukan tahapan untuk pemilihan benih padi yang sudah tumbuh ini ditanam dalam timba. Ini sebenarnya 2 timba nih bisa nih. 2 timba bisa nih. Terlalu padat nih. Enggak apa-apa lah, yang penting di antara yang kita tanam ini ada yang tumbuh. Karena misi kita adalah penyelamatan. Bukan misi produksi, bukan berapa banyak ya. Segini aja sebenarnya udah cukup, tapi semakin banyak semakin bagus. Karena mana tahu nanti yang di sana digarap tikus ya. Diembat tikus ya. Saya pernah tuh nanam padi dari Korea ya. 8 timba, semua dimakan tikus, nggak ada yang tersisa. Yang tersisa cuma batang bawahnya, batang pangkalnya ya. Jadi pangkal itu masih bisa kita tanam ulang ya, pangkalnya ya, jadi nggak masalah ya. Jadi cuman kita dihambat ya oleh tikus ya sementara ya. Tapi nggak masalah, namanya juga binatang kan, dia nggak ada akal ya. Dia nggak tahu yang kita lakukan ini untuk makan benih. Seandainya dia tahu pasti ya nggak akan dia ganggu. Ini kan makanan dia nih, makanan tikus ya. Nah ini agak dirapatkan ke tanah ya, seperti ini ya, supaya akarnya, karena akarnya sudah panjang-panjang ya. Ya, jadi diantara kalau ada yang busuk ini nanti lagi yang gagal, pasti ada yang panjang-panjang ini insya Allah tumbuh ini. Nah kalau sudah seperti ini, Anda bisa tempatkan di sini beberapa hari di bawah apa nih? Di sini. Ya, tapi ini ditutup dengan kantong kresek karena di sini banyak tikus ya. Banyak tikus, jadi harus Anda tutup. Seperti ini ya. Anda tutup dengan kantong ya, seperti ini ya. Ya. Oke. Nah, Anda bisa bawa ini langsung ke lahan juga, ke lapangan juga boleh ya. Boleh juga ya, kalau langsung aja boleh karena udah kita tutup ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jadi itu kalau saya perkirakan satu timba itu sekitar 20 yang bisa tumbuh insya Allah ya, seperti pengalaman tahun yang lalu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 4 tambah 5, 9. Jadi 9 dikali 20 berapa ya? 180 batang. Kalau satu batang biasa padi beranak katakanlah 10 aja. Nah, jadi 1.800 malai. Kalau satu malai aja nggak usah kita mimpi banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak ya, terlalu muluk-muluk. 1.800 malai dikali 200 saja ya, 200 bulir ya. Kali 100 bulir aja sudah
18.000 ya, 18.000. Kalau 18.000 berarti kalau 200 kali 2 ya. 18.000 berarti 360.000 ya. 360.000 ya. 360.000. Nah, kalau 360.000 setiap 1.000 itu sekitar 25 gram ya, atau kita katakan 26 gram, 25 gram saja ya. 25 gram kali 36. 360 kali 26 gram. Nah, silahkan Anda hitung sendiri ya. Karena kebetulan saya nggak bawa kalkulator dan otak saya juga tidak sanggup lagi menghitung karena sudah tua ya. Ya, jadi coba Anda hitung sendiri ya. Itu PR untuk teman-teman ya. Jadi dari padi yang tidak tumbuh tadi kita sudah bisa, insya Allah bisa menyelamatkan sekitar 26 gram kali 360. Dan itu sudah cukup untuk masa tanam berikutnya ya. Oke, demikian dulu yang bisa saya share pada hari ini. Ini beginilah kegiatan saya sehari-hari. Ini ada 1, 2, 3, ada 8 padi ya yang kita perbanyak. Ini ada yang 60 hari, 70 hari, 75, 80, 85, dan 90 hari ya. Dengan seleksi yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda. Jadi yang kita unggulkan lah yang 60 hari. Yang 60 hari ini yang kita unggulkan, kita perbanyak, kemudian kita ambil yang anakan banyak. Nanti kita tanam per batangnya, per lubangnya 1 batang. Jadi supaya kita bisa menilai yang mana yang memiliki anakan yang paling banyak, itu yang kita selamatkan, yang kita perbanyak, dan yang lain kita kasih siapa yang mau menanam ya. Tetap syaratnya warga sekitar sini ya. Kita tidak bisa lepas dulu kepada masyarakat yang lebih luas, karena kalau ada teman-teman yang sekitar sini yang menanam, bisa ikut memantau ya. Jadi kadang-kadang dari yang bibit yang kita buang itu, di situ nanti muncul bibit baru ya. Nah, ini juga sudah lumayan lama ini. Padi ini CM76 nih. CM76 nih. Ini padi lokal. Kita seleksi, kita silangkan sehingga umurnya cuma 76 hari. Oke, demikian dulu yang bisa saya share pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa Anda tiru. Nah, kalau Anda rasa bermanfaat. Kalau memang setelah Anda tiru tidak berhasil, jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan ini hoax ya. Tapi coba uji lagi. Nah, khusus yang ini nanti akan saya buat video khusus ya. Bagaimana cara ini padi ini sudah 6 tahun. Udah 3 tahun. Ya kan? 3 tahun ini tidak pernah saya cabut. Jadi buah yang tumbuh ini jatuh kemudian tumbuh lagi, berbuah lagi, jatuh lagi, tidak berhenti di dalam timba ini. Ini padi beras abung dari Kalimantan ya. Ini dulu saya belinya di pameran. Setelah saya rasa berasnya cukup enak, tapi umurnya 6 bulan. Ini sedang saya perpendek umurnya ya. Mudah-mudahan bisa ya, berhasil ya. Ini sudah 3 tahun tumbuh, ini buahnya jatuh, saya buang airnya supaya tidak busuk bijinya. Ini kalau sudah seperti ini sudah bisa kita kasih pupuk. Nah, ini nanti kita bahas caranya pada video yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.